Ini loh yang dibaca Bang Juma. Apa iki? Mirip versi dari Mesir. Nah, Bang Jumen yang kutung-kutung dari kemarin-kemarin. Iya, kenapa pula kau cari-cari Bang Juma? Apa masalah rupanya? Dia pengen Mas Gurunda. Udah pisan, jangan kau ikut pirang. Maju pula kau, maju kau. Nah, begini Bang Juma. Angkat tema. Di diskusi selama lima dulu, oke. Komal angkat tema. Nah, angkat tema. Saling kutuk atau itu ya? Terserah tamu ini. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah baik Bunda. Doakan saya sehat-sehat ya. Siap. Kami senantiasa mendoakan Bunda Mila supaya sehat Jauh terus. dari fitnah neraka jahanam. Amin. Maaf ya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Akun saya ini akun baru. Akun lama saya di banned. Di follow teman-teman. Iya, jadi sekiranya berkenan pasti. Boleh di follow. Nanti Saya follow balik. Saya follow. Lanjut supaya teman-teman. saya bisa langsung live. Masya Allah. Kalau masuk di ruang-ruang apologet Muslim, saya harus open cam. Siap. Saya harus open cam, tetapi hari ini saya nggak bisa open cam karena akun baru. Akun Masya Allah. Benned. Ya, 1300 silakan di follow guru kita, Bang Dance, dan juga semua yang ada di atas ini di follow teman-teman, Bunda Mila dan seterusnya, kecuali El Sadai, nggak usah di follow dia. Sebetulnya saya ini setiap hari live, tetapi ini sudah hampir seminggu saya nggak live. Masya Allah. Nah, di banned. Siap. Ya, terima kasih Gurunda. Makasih ya Bangku. Ya, sama-sama. Dan Masya Allah. saya menyampaikan banyak terima kasih kepada host mengizinkan saya untuk disampaikan untuk di follow. Siap. Ya, lanjut. Saya izin parkir. Sebelum lanjut ke perdiskusian, izin Gurunda, ini ada saya lagi WA-an dari kemarin sama Pendeta Arbet Rumampuk, sahabatnya MYM. Siap. Insya Allah minggu depan di room ini Gurunda sama Pendeta Arbet Rumampuk. Oh iya. Keren. Harinya belum ditentuin, tapi insya Allah minggu depan. Temanya Ya apa udah katanya? Temanya pewahyuan kitab suci dan pewahyuan kitab suci dan keselamatan Islam Kristen. Aduh, terlalu ribet. Hadiahnya apa ya kira-kira Bang ini Gurunda? Sendal jepit sebelah kiri. biar dipersiapkan. Saya kan tim hore. Ya benar. Ini aja, jangan ambil dua tema, satu aja. Pewahyuan atau keselamatan, jangan digabung jadi dua. Enggak, maksudnya ngajuin dua tema, nanti yang dipilih satu tema gitu. Oh ya udah, pewahyuan aja. Ya, siap. Atau keselamatan. Suruh aja dia yang pilih yang mana yang dia kuasai, karena pasti gue buat jadi bubur lagi nanti. Pasti dia minta bantuan MYM juga itu. Alah, MYM sudah bersumpah demi nama Besebul tidak mau lagi jumpa dengan Bang Zuma. Trauma. Sampai ngamuk-ngamuk. Baru 3 kali pertemuan udah ini. Tak mau lagi dia jumpa pokoknya. Siapapun bisa aku hadapi di Islam. Yang penting jangan si Suma itu, kata dia. Sakit hatinya. 3 kali pertemuan gak pernah menang. Gimana Suma itu sih namanya. Marah dia kan. Masalahnya dia bilang gini, aku jauh-jauh dari Belanda ambil S2 aku, teologi di sana katanya. Kau nggak pernah belajar Bible, nggak ada. Kau terlalu hebat kali kau berargumentasi, comot sana comot sini. Padahal saya cuma bertanya sederhana. Bukan begitu maksudku, aku bilang, Pak Pendeta, tolong tunjukkan wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana. Ngamuk dia kan, tanya kayak gitu. Kalau nabiku Nabi Muhammad, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Nah, Yesus nerima wahyu pertama yang mana? Yang mana wahyu pertamanya Yesus yang mana? Mencret
tepung si M ini. jadi aku bilang kusuruh masuk ke rahim ibunya kembali waktu itu kan. Marah dia. Sakit hati dia, nggak mau lagi debat sama aku. Ku bilang, saya kasih kamu waktu 1000 tahun untuk cari wahyu pertama yang diterima Yesusmu itu. Kamu semakin jadi-jadilah marahnya. Kan dikatakan di kitab Wahyu 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Kan gitu. Nah aku tanya dia kan, mana wahyu pertama yang Yesus terima? Tunjukkan ke saya. Bingung dia. Ayo, El Shaddai, silakan. Mau bahas apa ini? Nah gini bang, kita harus ambil dulu kesepakatan ya. Ya, sepakat kita dulu. Kalau kita sudah sepakat, baru kita baku sepak. Lanjut. Nah gini bang. Gini bang. Iya. Kan lain kitab pasti lain Tuhannya kan gitu. Oh tidak bisa. Kecuali sabar dulu. Kecuali yang kau maksud kitab itu yang ditulis Lukas, Markus, Matius dan terjemahan yang kau pakai. Selama kitab yang diwahyukan kepada Musa, kepada Nabi Daud, kepada Isa, ya itu sumbernya satu. Begitu. Oke, pertanyaan kalau itu memang menurut Bang Juma, pertanyaan saya. Iya. Nah, apakah nama sesembahan Bang itu adalah Yahweh itu Papi juga? Jadi begini. Oke, jelaskan. Pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya kepada utusannya sesuai dengan bahasa dan kesanggupan umat pada masanya. Begitu. Kalau berkata Tuhan itu kepada utusannya tidak menggunakan bahasa yang dipakai oleh kaum si Nabi ini, ya samanya dia Tuhannya pau. Jadi Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada nabinya supaya nabinya ini memperkenalkan dengan mudah Tuhan ini kepada kaumnya, maka menggunakan bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Begitu. Contoh sederhana berikan samamu. Coba kau tengok itu kitabnya orang Yahudi. Berapa banyak kemudian nama-nama Tuhan dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tak adanya satupun yang dipakai nama Tuhannya Yahudi. Semuanya berubah menjadi Theos. Sikit-sikit Theos, sikit-sikit Theos. Sementara Theos itu bagi di luar Yunani dibilangnya Theos itu dewa. Nah, pertanyaan saya, bisakah orang Yahudi ini, anak-anaknya Yakub, menerima Tuhan mereka dengan gelar Theos? Tidaklah mungkin kan? Cobalah kau pikir itu apakah mungkin orang-orang Yahudi menerima itu? Tidaklah mungkin kan? Bagaimana pula mereka mau menerima Theos? Sedangkan Theos itu bisa jadi ayam, bisa jadi sapi, bisa jadi serigala, berkepala 2, bertanjut 7. Bisanya kayak begitu. Tuhannya Bani Israel tidaklah mungkin, mustahile bisa digambarkan seperti Theos itu. Makanya kalau kau menemukan kemudian Tuhannya umat Islam itu kamu pikir berbeda, karena satu mengatakan Allah, satu mengatakan kemudian Eloah. Ya itunya cuma unsur bahasa ajanya itu. Ya sudah ngomong, tapi pakai data lah yang bagus-bagusnya kau cakap. Lanjut. Oke, saya bapak pakai data Bang Jumanya, pakai data saya. Oke. Nah, tunggu Bang Jumanya. Iya. Yang di bawah yang ketawa saya blokir ya, jangan ketawa yang di bawah ya. Lama kok bisa ngebuk? Oh ini udah. Oke Bang Juma. Iya. Nah pertanyaan saya Bang Juma, apakah kesimpulan Bang Juma bisa dikatakan dewata? Berarti itu pertanyaan saya. Orang-orang di kampung Ngana ini, kampung saya ini, sorry, kampung saya.
Dibilangnya nenek-nenekku dulu, kalau mereka menyebut Tuhan itu, reso patemangenge naletei pemasena dewata. Jadi orang Bugis, nenek-nenek moyang kami, menyebut Tuhan itu juga dengan sebutan dewata. Reso patemangenge naletei pemasena dewata. Manjat dawajada. Ya, artinya cakupannya seperti itu. Jadi ya orang-orang sebelum Islam itu kan sudah menyembah dewa. Dibilangnya dewa. Merujuk kepada pencipta yang ada di atas sana. Bukan di atas plafon, di atas sana, di langit ketujuh, di atasnya lagi. Mengertinya kau begitu? Sampai situ, Sedai. Oke, saya mengerti ya. Oke. Ya, gini bang, berarti Mantap kali kau lah. Gini bang, berarti Al-Quran bisa tanpa bahasa Arab kan gitu. Jadi begini, saudara. Oke. Antara firman Tuhan dengan perkataan manusia itu berbeda. Letakkan dulu pemahamanmu ke situ. Al-Quran itu firman Tuhan, sedangkan terjemahan itu perkataan manusia. Kalau perkataan Tuhan, tak pantaslah kemudian kita manusia ciptaan ini kemudian mengoreksi atau mengkritiki firman Tuhan. Tidaklah pantas. Tapi kalau Tuhan mengkritisi perkataan manusia, pantaslah. Maka heranlah sudah kita, khususnya kami orang Indonesia ini yang beragama Islam, kenapa kitabnya orang Kristen ini katanya firman Tuhan, tapi seenak perutnya, seenak jidatnya, orang-orang Kristen itu sendiri memperekosa kata-kata yang ada dalam bahasa original teksnya, dikritik, dikoreksi oleh mereka. Berarti mereka lebih Tuhan daripada Tuhan. Cobalah kau pakailah itu isi kepalamu, itu pikir itu dulu. Cocok kira-kira itu firman Tuhan dikoreksi sama manusia. Oke, bisa saya menanggapi bang Juma? Ya, silakan. Oke, nah, apakah Tuhan itu bang Juma mengetahui semua bahasa? Anas saminjo puna Tuhan. Segala sesuatu itu pasti nak ketahui Tuhan. Diketahui sama Tuhan. Nah ini kalau orang Bugis dengan orang Batak ketemu kamaminda. Begitu kawan. Jadi Tuhan itu dikatakan Annallaha sami'un alim. Allah itu sesungguhnya mengetahui segala sesuatu. Nah itu maksud saya kan dari kita simpulkan bahwa Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Berbahasa Indonesia lah, jangan dulu pakai bahasa Arab dulu. Tidak bisa kawan. Tidak bisa. Kenapa tertawa? Kan gini bang, nah, Tuhan itu kan mengetahui segala bahasa. Iya. Segala bahasa aslinya. Iya. Tuhan itu segala bahasa kan gitu. Itu kan kesepakatan kita. Iya. Nah makanya jangan pakai Arab duluan juga sama saya. Pakai bahasa Indonesia aja. Tidak bisa kawan. Kalau membahas firman Tuhan, berarti yang kita bahas firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Setuju kah Anda di situ? Setuju kah dulu situ? Membahas firman Tuhan, berarti yang kita bahas ini firman Tuhan. Setuju? Firman kan gini bang, kan kita telah tersepakat bahwa Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Manusia mengerti semua bahasa tidak? Ya manusia aja mengerti, ya apalagi Tuhan. Kutanya lagi, manusia mengerti segala bahasa tidak? Tidak. Tidak. Maka manusia menggunakan firman Tuhan, tidak boleh kemudian firman Tuhan itu dihilangkan. Contoh ini. Kalau El Shaddai pergi di Jepang, ya, kau sampai di Jepang sana, kau dengarkan orang Jepang membaca kemudian Bible dalam bahasa Jepang, kau ngerti kira-kira? Nah, kan tidak manusia bang, gini bang. Tidak mengerti. Ketika kemudian pendetanya orang Jepang berfirman, membaca firman, nah dibilangnya begini,
Kukira kura-kura kucing main ceng makan di cengcong. Mengerti kira-kira kau? Loh, maksud saya lagi nih Bang Juma. Kan tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Gini Bang Juma, satu kita ngomong biar enak diskusinya. Kutanya dulu kau, mengerti tidak kau kalau Bibel dibaca dalam bahasa Jepang? Mengerti tidak kau? Kan kita manusia Bang, contoh lagi nih Bang. Kan kita bicara Tuhan. Kan kutanya tadi. Kalau Tuhan mengerti, kalau Tuhan mengerti, tapi manusia mengerti tidak? Kaulah dulu contoh. Kau pergi ke Jepang sana, kau dengarlah itu kemudian orang membaca Bibel dalam bahasa Jepang. Mengertikah kau? Justru karena itu Bang, makanya Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Kalau Tuhan sudah kubilang mengerti, Tuhan itu sudah kubacakan ayatnya. Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan menciptakan segala bahasa. Wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika la ayatil lil alamin. Loh, maksud sana gitu Bang. Ini dengar dulu penjelasanku. Dengarkan dulu penjelasanku. Jadi kalau orang Indonesia mendengarkan Al-Quran kemudian di Indonesia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nah, orang Indonesia mendengarkan firman Tuhan ini akan merujuk kepada terjemahan yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan juga Dia yang menciptakan warna kulitmu. Nah, di Jepang sana juga membaca Al-Quran. Bunyinya sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Orang Jepang akan mengetahui bahwa ayat yang dibacakan orang Indonesia ketika ke Jepang, mereka akan paham, oh orang Jepang ini lagi membacakan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. Nah, orang Indonesianya yang mendengarkan ayat itu akan memahaminya dengan terjemahan bahasa yang dia punya. Begitu juga orang Jepang kalau datang ke Indonesia, mendengarkan orang Indonesia membaca ayat yang sama, mereka akan menerjemahkan pemahaman mereka ke dalam bahasa Jepang dengan terjemahan bahasa Jepang. Tapi original teks Al-Qur'annya tidak dihilangkan. Berbeda dengan ente. Kalau sampean ke Jepang, dengarkan orang Jepang di sana membaca Bibel, kukira kura-kura makan maiceng. Kau ngerti tidak apa nak-anak? Kau tidak mengerti kan? Begitu juga kalau orang Jepang datang ke Indonesia. Bukan begitu bahasa Jepangnya, bukan begitu bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya gini bunyinya, Korita Takarawa Suzuki Daihatsu Subaru Tomato Ariolota. Ya itu. Nah, berarti yang dari belum apa ya, belum mengerti penjelasan saya lagi nih Bang. Di situ juga belum menjelaskan. Jelaskan dulu lah, baru kau bilang mengerti atau tidak mengerti. Lain kitab, lain Tuhannya gini Bang. Bahwasanya iban Bang harus dengan bahasa Arab, kan gitu. Saya kalau berbicara dengan orang Medan, saya berbicara dalam bahasa Batak. Kalau saya bertemu dengan orang Sunda, saya berbicara dalam bahasa Sunda. Ketemu lagi dengan orang Makassar, berbicara pula aku pakai bahasa Makassar. Satunya aku. Tapi aku yang maha tahu bahasa, bertemu dengan orang-orang yang memiliki bahasa masing-masing, aku gunakanlah bahasa mereka masing-masing. Bukan berarti Bang Suma itu banyak. Cetek kali pikiran kau Oke, maksud saya gini Bang, berarti belum paham dari kenapa pula aku yang tidak paham? Nah gini, berarti ada fotokopi di sini. Paham gak? Tidak fotokopi itu Samuding. Loh, kan bilang dari kan kita sebagai dari bahasa lain kitab lain Tuhannya. Kalau sama Bang berarti ada fotokopi. Tidak begitu. Di dalam Al-Qur'an, kubacakan kau satu ayat supaya kau mengerti, ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf
ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan sebelum Al-Qur'an itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini, wahai Nabiku Muhammad, adalah kitab yang membenarkan kitab Taurat itu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang salim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Mengerti kau di situ? Mengerti? Oke, nah kita coba dulu Bang Zuma bahwa nama Tuhan itu sama kan? Nama Tuhan itu gelar Tuhan berbeda-beda setiap bahasa. Nama kan kita bukan sekarang kita bahas nama bukan gelar. Oke, berarti Abang juga mempercayai Yahweh itu juga. Kalau yang berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, saya percaya. Tapi kalau yang turun menjadi bayi kecil, tidak percayanya aku itu bukan Tuhan, itu manusianya itu dah. Kan sekarang kita Bang Juma kan ini kan bahasanya kan berarti Abang percaya atau tidak percaya itu aja. Yahweh TVAP percaya enggak Abang sama itu? Ku bilang sekali lagi padamu, kalau yang dimaksud Yod-Heh-Vav-He itu Tuhan yang maha suci, maha tinggi yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Ku percaya itu adalah Tuhanku. Tapi kalau Yod-Heh-Vav-He yang kamu maksud yang turun menjadi kucul, menjadi bayi, netek sama wanita dewasa, bukanlah itu Tuhanku. Tak ada kewajibanku untuk mengakui itu. Dan tidak ada pula hakku kemudian untuk mengakui itu. Maklum saya Bang, percaya atau tidak percaya itu tidak atau iya itu aja. Tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Seperti kau memperlihatkan sesuatu berwarna kuning, habis itu kau bilang sama aku, Bang Suma, percayakah kau kalau itu adalah pisang? Tidak ku percaya sebelum ku uraikan dulu. Tidaknya seperti kau, memperlihatkan samamu sesuatu warna kuning, kau bilangnya itu ku percaya itu pisang. Nu pegang, kau peganglah itu yang warna kuning, ternyata giginya bom-bom kuning. Nih, mampus kau. Aneh lagi nih, kan kita sepakat dari bahwa Tuhan itu satu kan gitu. Iya memang, tapi di antara kita ada yang bertuhan bukan kepada Tuhan yang benar. Kenapa pula kau menangis? Orang nggak ada yang sedih di sini. Balik saya kan itu percaya atau tidak itu aja simpel. Jangan lari kemana-mana. Jangan kau paksa aku. Jangan kau paksa aku. Sebab aku bukan jemaat gereja. Di dalam agama aku tidak dikenal itu yang namanya doktrin dan dogma. Di dalam agamaku akalnya itu yang terutama. Akal. Kalau di agamamu kan yang penting dapat paha B2, sudah bisa dapat moncong asu, kau terimalah itu semuanya. Kalau di Islam tak bisa. Di Islam tak bisa. Kita sudah sepakat dari bahwa pencipta langit bumi adalah satu. Sepakatnya aku kalau itu pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Pertanyaan saya, Bang, apakah Abang percaya sama Yahweh Yod-Heh-Vav-He? Itu aja. Saya percaya kalau yang dimaksud Yod-Heh-Vav-He itu pencipta langit dan bumi. Tapi kalau yang turun menjadi bayi, yang netek sama wanita dewasa, tidaknya aku percaya. Oke, berarti nama si simban Abang namanya bukan Allah ya? Alamak, susah bicara sama kau kawan. Di barat sana disebutnya orang banana. Kalau di Jawa disebut pisang, kalau di Makassar disebut punti. Tapi sama-samanya pisang, namanya yang berbeda. Masa satu numbang berbeda nama kan nggak mungkin lagi. Nama saya banyak. Teman-temanku biasa memanggilku naga bonar. Pak Bombong biasa memanggilku malaikat maut.
Namaku banyak, gelarku banyak, tapi satunya aku ini. Gini, maksud saya kan gini kan, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah satu kan gitu. Ah, bahwasanya adanya kupingmu kawan, adanya kupingmu. Ya, dengar dulu. Abe berarti nama sesembahan abang bukan Allah, tetapi Yahweh Tefabe kan gitu. Kan sudah kubilang tadi, Yot-Heh-Pape memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, tapi itu tertulis di kitabmu kan? Lagian di dalam kitabmu yang tertulis itu Theos kan? Masuk ke Indonesia menggunakan nama Allah. Ini. Duh, itu juga gelar bang, Theos dulu itu gelar. Sekarang kita bicara nama. Ah, nama berarti nama mesembahan abang juga berarti Yahweh Tefabe juga. Siapa rupanya namanya Tuhannya Bani Israel? Yahweh Tefabe. Di mana itu tertulis? Di Ulangan 6 ayat 4. Keluaran 6 nomor 3 apanya tertulis di situ? Aku telah menampakkan diriku kepada Ibrahim, Ishak, Yakub sebagai Allah yang berkuasa. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Berarti Elohim, berarti Elohim itu bukan nama Tuhan, Yahweh itu bukan nama Tuhan. Sebab Ibrahim di dalam kitab Kejadian sudah memanggilnya Tuhan itu dengan panggilan Elohim, Eloah, Yot-Heh-Pape. Tapi kenapa pula di dalam Keluaran 6 nomor 3 aku menyatakan diri kepada Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yakub, tapi tentang namaku belum aku sampaikan, belum ku perkenalkan kepada mereka. Kan kita bicara kan kita sudah sepakat dari bahwasanya kita mengimani hukum Taurat kan gitu. Apanya maunya orang ini? Maksud saya gini. Berarti nama si abang bukan Allah tetapi Yahweh Tefabe juga kan gitu. Bisanya ku pijak hidungmu sekali-sekali. Loh, kan kita ambil kesepakatan tadi kan gitu. Kan kita mengimani hukum Taurat kan gitu. Wah ini kan kitab Musa kan gitu kan. Siapa bilang itu kitab Musa? Siapa bilang itu kitab Musa? Itu yang ini ya. Menangis kau kan? Itu bukan kitabnya Musa, itu kitabnya Lembaga Bible Indonesia. Genesis itu kitabnya Martin dari Barat. Abe berarti yang tidak mengimani Taurat. Itu bukan Taurat, itu bukan Taurat. Subaida, itu bukan Taurat. Tidak pernahnya orang Islam mengakui kita kau itu Taurat. Kan lagi kan di dalam kitab akan mengimani Nabi-Nabi sebelumnya kan gitu. Berarti harus mengimani Nabi Musa. Siapa Cocok. Tapi yang kami imani itu adalah yang datang kepada Nabi Musa. Iya itu ya Yahweh Tefabe. Itu menurutmu. Mana? Coba kau tunjukkan di mana. Coba kau tunjukkan di mana tertulis Yot-Heh-Pape di situ. Kasih besar. Di dalam Ulangan 6 ayat 4. Tadi dengar bagi. Ya, coba kau baca. Di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengar ini. Biar saya baca bang ya. Iya baca lah. Di dalam Awas kau tidak jujur membaca, kau tidak jujur membaca, ku pijak kau ya. Oke, Ulangan 6 ayat 4. Dengar ini. Dengar ini bang ya. Ya. Oke. Yahweh Tefabe. Dengar dulu bang. Bukan itu. Yahweh Tefabe Israel Sema Ehad. Yahweh Tefabe Elohim. Itu bang. Apa lagi? Kau kan juga bilang kan. Tertulisnya di situ. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau menipu kau.
Bukan milik itu nyanyian itu, Coba, Bang. coba kau besarkan, mana ku Ini tengok. kan makanya orang Besarkan Israel dulu bilang, ku tengok, coba besarkan, coba ku Dengar tengok. dulu. Mana? Besarkan ku tengok. Tidak adanya di situ tertulis Yotepape. Madipu Jo. Nah, Mana mana? Coba baca, besarin, ada enggak? Coba besarin, Berarti besarin, coba besarin. dengar dulu ini. Kan bahwa Abang tadi membawa Nabi Musa, berarti Abang juga mempercayai sesembahan Nabi Musa. Iya Itu memang dia. percaya. Tapi mana coba besarin. Coba Gak berani besarin. Sudah aku bilang jangan kau ikut perang. Matilah kau. Mana coba besarin. Apa tertulis? Apa tertulis? 6 ayat 4. Apa tertulis? Besarin, tidak bisa dibaca. Besarin. Yahweh itu Babe. Besarin, coba. Babe Elohim. Besarin. Coba. Dari situ bangsa Israel mengenal nama Tuhannya. Mana coba besarin? Ayat 4. Coba besarin mana? Nah gitu. Mana coba besarin? Masa dibesarin kan saya hafal. Iya besarin, saya mau lihat bacanya mana? Coba besarin, kasih besar dia. Mana nomor 4-nya mana? Mana nomor 4? Kan saya hafal dia. Bukan, aku mau lihat yang tertulis. Coba mana nomor 4? Mana Kan ini nomor bahasa kotak mana di sini itu. Gak ada Elohim. Gak ada Yotepape. Ini kan. Nomor 4 baca. Nah gini. Nomor 4. Ini. Berpat. Pada mulanya Yahweh Yotepape menciptakan langit dan bumi. Mana ada Yotepape di situ? Loh. Makanya Bang, udah bilang. Sudah ku Saya harus kurangi makan babi. Karena apa? Kurangi makan babi. Jangan makan babi terus. Pada mulanya Allah di situ tertulis, bukan Elohim, bukan Yotepape. Hari pada mulanya ini Elohim menciptakan dan bumi. Dompala. Nah, Besarin. Apa itu? Oke. Elohim, Yotepape atau Allah situ? Halo. Ini membacanya ini. Ini dengar bagiannya. Ini. Besarin sedikit. Elohim menciptakan. Iya. Dompala. Gitu Bang. Cara membacanya. Udahlah. Banyak nyetek kukunya. Istirahat dulu kau. Kau persiapkan tidak untuk besok subuh. Yang lainnya dulu. Maksud saya terima kasih telah mempercayai Yahweh Yotepape. Allah di situ bukan Yotepape. Kan tadi kita sudah sepakat. Ya itu Allah itu. Itu. Oke. Nah ini kan Elohim. Mana ada Elohim di situ? Dompala. Penipu. Kan ini pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Diulang lagi. Bukan Elohim itu. Ini Elohim ini, aduh. Coba dieja. Apa huruf apa saja di situ? Ini pada mulanya Dieja. Elohim. Mana Elohim dieja? Kata Elohim dieja coba. Elohim. Apa nipu kau belum? Kau di sini, ku kasih lombok matamu. Lombok biji. Nah gitu. Dasar. Jangan kayak gitulah. Kan kita mengambil persatuan supaya kita saling percaya sama Yahweh Yotepape. Nah itu tidak ada Yotepape di situ tertulis. Maksud saya kan kita sepakat dari bahwasanya kan kita penciptaan itu kan hanya satu kan Tuhan menciptakan. Kita percaya sama Yahweh Yotepape aja. Tapi di situ tertulis Allah bagaimana dong? Bukan di sini, di bahasa Ibraninya. Berarti ini bukan firman Tuhan.
Ini kan terjemahan bahasa Indonesia yang terjemahkan dari berarti bukan firman Tuhan. Loh, kan ini kan firman Tuhan kan ini firman, Ya ini itu kan firman Tuhannya mengatakan Allah, gimana dong? Loh, kan ini kan gila. Gelar giliran di situ gelar. Giliran Yotepape bukan gelar. Ya gitu kan nama. Nah, terus kenapa diganti menjadi Allah di situ? Loh, masa sama saya sama Ilahi. Berarti salah itu. Loh, sebenarnya sih harus Elohim, baru. Jadi salah itu kitabmu salah. Bukan salah, tapi ini harus sebenarnya ini Elohim. Rugi orang tuamu melahirkanmu, nak. Bikin habis duda. Kan kita susah banget dari bapak. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Ya, itu apa kan gitu, clear kan? Aduh. Ya, percaya apa tidak? Itu tertulis Allah di situ. Loh, kan bantu saya kan, kita teks dari Ibrani dulu. Nah, berarti salah ini. Ya, apa? Berarti ini salah. Berarti ini salah. Pertanyaan saya percaya atau tidak itu aja simpel. Kalau di situ Allah saya percaya. Loh. Allah di situ. Nah, kan sudah bilang tadi Bang Kang ini bahwasanya kan kita sudah bilang bahwasanya nama yang disebut oleh Nabi Musa yaitu Yahweh. Allah di situ tertulis. Alama aning. Kan sudah bilang. Allah di situ. Kan kita sudah sepakat bahwasanya kita mempercayai Yahweh itu Bape. Ya, tapi Allah di situ tertulis. Loh, bukan masalah di sini tertulis, bukan gitu. Pokoknya kita kan. Gimana ceritanya, itu kan kitab, katanya kitab suci yang harus percaya itulah. Loh, katanya dari bahwasanya kan mengimani hukum Taurat. Gimana sih? Ya itu ada tertulis Allah di situ. Kan ini gelar ini kan di bahasa Indonesia ini. Kenapa gelar? Kan di situ harusnya nama Yotepape. Kenapa harus jadi gelar? Kalau gelar Tuhan dong, di situ Allah. Maksud saya kan gini, kan kita mengambil persatuan, kan gitu. Persatuan apa? Supaya kita mempercayai Yahweh Yotepape. Nah, berarti Yotepape itu adalah Allah. Ya gelarnya iya, tapi namanya Yahweh Yotepape. Yang mana Yotepape situ nggak ada, cuman Allah aja kok. Loh, berarti gini aja, berarti Tuhan kita beda kan gitu. Iya. Iya. Itu tertulis Allah di situ. Kau yang menyamakan, bukan saya. Loh, berarti Tuhan kita berbeda. Lah, yang menyamakan kan kamu. Itu tertulis Allah di situ. Loh, mana saya yang menulis ini? Dari siapa? Yang menulis ini LAI. Salah ndak itu? Bukan salah, tapi ini. Ya berarti sudah benar. Berarti Yotepape itu adalah Allah. Dan ini gelar. Tidak ada di situ gelar, nggak ada. Karena tidak ada tertulis di situ Yotepape. Langsung Allah yang menggantikan Yotepape, diganti dengan Allah. Ayo. Oke, berarti Yotepape adalah Allah kita gitu. Nah itu di situ tertulis. Kamu yang menyamakan, bukan saya. Sepakat ini. Yotepape adalah Allah kita. Oke, sepakat. Kamu yang terjemahkan, bukan aku. Itu kitabmu. Iya, maksud saya kan di sini Allah berarti ini Yotepape kan Allah kita Yotepape. Jadi kamu sudah akui Yotepape itu adalah Allah. Saya akui, tetapi begitu dong. Tadi katanya sepakat dulu Tuhan kita berbeda, sekarang sama. Koplak. Kan Bang Jumat dari mengatakan gini. Apakah percaya Yahweh Yotepape? Tidak, kan gitu. Iya, saya katakan kalau yang turun ke bumi menjadi bayi yang netes sama wanita dewasa, tidak. Berarti kita beda Tuhan dong, gitu. Iya, memang beda Tuhan kalau itu yang turun menjadi bayi. Masa bayiku adalah anakku, tidurlah wahai bayiku, yang adalah Tuhanku sendiri. Neteklah yang baik supaya dewasa jadi Tuhan.
Duhai engkau yang adalah bayiku, sekaligus adalah Tuhanku. Tidurlah anakku yang adalah Tuhanku, jangan sampai celana. Masa Tuhanku kayak begitu? Ya enggak lah, beda lah Tuhan kita. Percaya kita terkadang bang, kan ini kan kita mempercayai bahwasanya Allah adalah Yahweh Bape, kan gitu. Yang menyamakan siapa? Loh, kan kita sepakat tadi, kan abang bilang sepakat lagi. Sepakat lagi. Mabok sampean ini. Nah, kan kita sepakat dari bahwasanya Tuhan kita adalah Yahweh Bape. Siapa yang sepakat? Ku bilang kitabmu itu yang menyamakan, bukan saya. Loh, kan dia bilang kan yang di sini. Kan Allah yang di sini. Masalah generasi. Karena ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan nah itu sekarang sudah Allah. Yeay. Lu kan sepakat dulu. Tadi sepakat Tuhan kita beda, sekarang katanya sepakat Tuhan kita sama. Nggak bisa kan? Ya, kan ada yang bawa karung goni nggak? Kita karungin aja orang ini. Dengar dulu. Ada yang ada kunci dongkrak. Nah, berarti Tuhan kita ya? Yang menyamakan kan kalian, bukan kami. Lu kan sepakat gitu bahwa Tuhan itu lah. Sepakat terus. Sepakat untuk tidak sepakat. Tuhan kita adalah Yahweh Bape. Temanku bilang kalau Pape itu anti nyamuk katanya. Nah, lu. Berarti beda. Aku mau nanya kau dulu, Elsadai. Ya beda lah. Wego, anti nyamuk. Elsadai, sebenarnya Tuhanmu. Elsadai, sebenarnya Tuhanmu siapa sih Elsadai? Tuhanku Yesus, Allah saya Elohim. Iya. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Ya kan Yesus Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan, Yesus Tuhan, Allah itu Elohim. Nah, Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya 3. Nah, betul. Pantesan dari tadi banyak musik. Tuhannya 3. Makanya di sini, ini di dalam Kejadian 1:26, baiklah marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita ini. Nah, makanya Bapak, Firman dan Roh Kudus. Dari mana kamu tahu kalau kita di situ 3? Bagaimana kalau 10? Ya bisa aja kan, suka-suka Tuhan. Berarti Tuhanmu bisa saja 10. Bisa aja. 200? Bisa. 300? Bisa. Sepotong? Jangan sepotong dong. Itu kan mengurangi apa itu kekuasaan Tuhan itu. Abi bilang aja 2 juta, 3 juta, 10 juta bisa. Jadi kalau mereka mau melakukan sesuatu, mereka rapat dulu. Loh, kan itu suka-suka Tuhan. Iya, rapat dulu mereka untuk memutuskan sesuatu. Misalnya mau menciptakan Tuhan baru bernama Yesus. Tuhan lain mengatakan jenis kelaminnya perempuan, yang lain mengatakan laki-laki yang lain bilang jangan, perempuan aja, Yesus. Yang lainnya bilang jangan, laki-laki aja, Yesus. Nah, kalah yang menang itu yang banyak suaranya. Jadilah Yesus gitu. Loh, kan itu suka-suka Tuhan, masa kita ngatur Tuhan? Ya itu makanya bisa jadi mereka musyawarah dulu sebelum menciptakan Yesus. Ya bisa jadi kan, terserah mereka. Betul. Ada nggak Tuhanmu dari jenis kelamin perempuan? Hah? Ada nggak Tuhanmu dari jenis kelamin perempuan? Loh, namanya juga kan terserah dia, mau perempuan mau laki-laki, terserah dia, masa kita ngatur? Bisa jadi perempuan. Bisa jadi. Ya, ada RTT-nya berapa? Oh malasa. Bisa haid Tuhan kau itu. Nah, namanya juga ya. Aduh, parah ini orang. Ehad, artinya ehad maha kuasa. Ehad maha kuasa. Nah, itu maha besar. Itu maha besar ehad. Iya. Ya, betul. Itu kalau saudara Elsada ini kalian tahun berapa? Lupa tulis tahunnya waktu itu. Tahun kabisat. Kelainan tahun berapa? 87. Oh, sudah lama dia menderita. Banjuma nggak nanya kelahiran, Banjuma nanya kelainan tahun berapa.
Nah gitu bang. Nah bagus dari kan. Nah bahwasanya Sudah lama menderita. loh, maksud saya lagi ya gini bang kan abang juga mempercayai Nabi abang ada Musa kan ikut juga Musa Nabi abang. Iya itu nabi-nabi Bani Israel itu, bukan nabinya Kristen itu. Loh, aku lari kemana-mana. Kepercayaan saya kan. Iya tapi kan itu bukan nabimu, itu nabinya Bani Israel. Loh, lari kemana-mana ini. Aduh, jauh dulu tentang saya. Apakah aku mempercayai nabinya abang ada Musa juga? Iya itu nabi yang diutus oleh baik, Tuhan. berarti kita satu Tuhan, yaitu Yahweh Bape. Tapi kan Tuhan jutaan katamu. Loh, Hai, meras yang katanya. kan gitu kan, berarti kan dan sembahan Musa kan Yahweh Bape, berarti kita satu Tuhan. Kan gitu. Tuhanmu katanya banyak, ada Ya, perempuan kan. juga. Ya kan suka-suka Tuhan, kan dia Nah, maha kuasa. sekarang saya mau tanya, bisa nggak Tuhanmu itu berada tengah-tengah antara laki perempuan, agak kemayu sedikit, bisa nggak? Loh, kan itu terserah Tuhan, biar mereka akrab. Bilang aja bisa seperti Elia gitu loh. Bisa nggak? Kan terserah Tuhan, biar suami istri itu Gitu. dapat Terserah Tuhan. berkati, kan gitu. Coba, kan lu Elsa Day. Aduh, Di antara Tuhan itu banyak, siapa kepala Tuhan? gue masak. Apa? Di antara Masa? Tuhan yang banyak itu, siapa yang kepala Tuhan? Pimpinannya Pimpinan Tuhan. yang tertinggi. Loh, kan sudah jelas di sini ya, ini diberikan ini. Berfirmanlah Elohim. Kan yang berfirman Elohim. Allah di situ bukan Elohim. Alamak ini Elohim. Ya udah jangan dulu. Mulai lagi. Di antara Tuhan yang banyak itu, masa Elsa Day, siapa pimpinan Tuhan? Pimpinan Tuhan. Ya. Kan ini sang sumber. Berarti dari mana? Dari segala sesuatu. Ya kan Tuhan banyak, berarti ada pimpinannya, ada bosnya. Kan ini Elohim, kan sang sumber. Ya, tahu. Siapa bosnya? Lulusan STT Nias ini kayaknya S3 dia. ini. Dosen, Anda dosen di STT Nias? Tidak, saya tidak sekolah. Oh, ada sekolah, tapi ada Tuhan dalam dirimu kan? Bukan hanya Tuhan dalam diri kita, tapi roh Tuhan ada di dalam saya. Ah gitu. Oh, iya. Tuhan yang perempuan atau Tuhan yang laki-laki? Loh, kan saya laki-laki, berarti laki-laki dong. Oh gitu, jadi kalau di perempuan, Tuhan perempuan. Iya betul. Mantap. Robek otak. Aduh, parah ini, Pak. Makanya di sini kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah makanya Bapak Firman dan Roh Kudus. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan itu bisa jadi setan. Tidak pernah bersatu Tuhan sama setan. Tidak pernah Bisa bersatu. jadi setan, katanya tadi ada yang mustahil. Nah gini bang, sama ibu saja, gini bang, sama ibu saja tidak berketuan Aduh, parah. sama Tidak setan. ada yang mustahil, berarti Tuhanmu bisa jadi setan. Tidak pernah Tuhan bersatu sama setan, tidak pernah. Bukan itu. bersatu, bisa menjadi, kan tidak ada yang mustahil. Kasihan. Alamak, anak buahnya Edis. Nah gini bang, kan sudah Edis dulu waktu pertama muncul, saudara Esadai, Edis waktu pertama muncul dulu di sosmed, gaya debatnya itu dan cakupan pemahamannya itu sama sepertimu, terlalu tinggi. Aduh. Nah gitu, maksud saya gini bang, biar abang sadar dulu ya, biar abang terselamatkan. Nah ini, bahwa sebenarnya bang, Tuhan itu satu, yaitu Yahweh Bape, tidak ada selain itu. Oh gitu. Nah, Elsa Day, terus yang disalib Tuhan yang mana yang disalib? iya kan rohnya yang datang ke dunia. Mati minyak. Aduh, parah ini. Nah Parah, gitu. Siapa Nah, nama Tuhan? Elsa Day, siapa nama Tuhan yang disalib itu?
Ya namanya itulah anak yang tunggal, rohnya yang diutus ke bumi, yaitu Tuhan Yesus. Oh. Jadi siapa yang nyalip Tuhan? Yang ya iblis. Menterasa. Astagfirullah. Berarti kamu mendapat hadiah dari iblis. Loh, kan sudah bilang Bang bahwasanya iblis itu tidak pernah bersatu sama Tuhan, kan gitu. Tapi kan iblis yang menyalip Tuhanmu. Loh, kan kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena manusia. Iya, bukan karena kenapa saya tanya. Bukan kan. Karena manusia tidak mengenal Tuhan yang benar dan Allah yang benar. Iya, bukan itu yang kutanya. Berarti selama ini iblis itu berjasa samamu kan? Loh, kan sudah bilang dari bahwasanya Tuhan tidak pernah bersatu sama iblis. Iya, berarti kamu harus mengucapkan terima kasih kepada iblis. Loh, kan sudah bilang Tuhan aja tak pernah bersatu sama iblis, apalagi manusia. Iya, berarti kamu harus berterima kasih kepada iblis. Loh, kan iblis itu Bang akan kita hancurkan melalui kuasa darah. Mana ada? Kau harus berterima kasih kepada iblis karena gara-gara iblis Tuhanmu disalibkan, kau dapat hadiah penebusan dosa. Betul. Pertanyaan saya Bang, pertanyaan gini, mungkinkah Tuhan bersatu sama iblis? Mungkinkah Tuhan bersatu dengan iblis? Ya tidaklah. Oke, ya berarti sudah clear ya, berarti sembahan kita sama. Kenapa sama lagi? Tanya balik Bang Juma. Mungkinkah iblis membunuh Tuhan? Loh, kan sudah bilang tidak pernah Tuhan bersatu sama iblis. Selalu ke situ Bang Andi. Tidak pernah bersatu pada nak nyambung. Mabuk kayaknya ini orang. Maksud saya kan ini Bang, kan kita sepakat dulu. Mungkinkah Tuhan itu bersatu sama iblis? Kayak lagunya Stinky mungkin. Iya, Stinky. Ya. Kayak lagunya Stinky mungkin ya. Loh, kan itu pertanyaan saya, mungkin apa tidak? Itu aja. Kalau kamu minum alkohol itu kira-kira batas berapa sebelum kau mabuk berat, Elsadai? Loh, 2 kan serpihan. populer kemana-mana ini. Ya cuma nanya doang, kita kan pengen tahu takarannya gitu loh. Kita takaran apanya? Kira-kira 2 botol masih sanggup? Oh, saya sekarang enggak minum, tapi dulu saya minum berat. Dulu ndak, sekarang ndak minum dia lagi. Dia pakai mandi. Dia pakai mandi. Nah gitu. Nah sekarang saya sudah dekat sama Tuhan. Nah dulu saya hampir apalah ambruk. Ambruk. Tuhan di dalam ambruk artinya jauh dari Tuhan. Coba gua panggil murid saya yang kedua dulu bentar ya. Nah, Avanza. Avanza ngomong lu. Oh, udah siap. Menurut Elsadai yang bunuh Tuhanmu iblis. Kau setuju nggak? Gimana? Kau setuju nggak? Apanya setuju? Yang bunuh Tuhanmu iblis kata Elsadai. Oh, tidaklah. Semalam kau cari Bang Juma udah tidur. Sekarang mau ngapain? Oke. Yaudah, ngomong mau Juma. Apa Enggak, mau ini tanya, sama Pipi juga, Pipi. Dibuka mute-nya Pipi. Itu Bang Jumanya udah hadir. Lu 3 orang dijejer, Pipi. jejer 3. Jejer 3. Pipi, dibuka mute-nya Pipi. Ya halo nak. Iya, Dek. Bang Juma. Nenekmu kiper. Tamalas sama nih ya. Telu tamalas aku ya. Telu. Apa yang ditanya Bang Juma tentang Kristen? Bersedia jawab. Betul? Kamu yakin Ya. bisa jawab? Bisa. Siapa yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Allah itu turun ke bumi menjadi Yesus melalui rahim Maria. Menjadi manusia 100%. Betul, Allah 100%. Ya. Ketika dia menjadi tunggu, jangan usah terlalu panjang. Ketika dia menjadi manusia 100%, siapa yang menjadikannya menjadi Tuhan kembali?
roh dia itu, rohnya itu ada Allah. Itu maka saya bilang tadi Allah. Tadi sudah menjadi manusia 100%. Rohnya kan Allah. Iya, berarti tidak menjadi 100% dong. Dia kan di bumi dia manusia. Gimana sih? Iya, 100% kan? Ya, rohnya Nah, berarti Allah. loh, tidak 100% kalau rohnya masih roh Tuhan. Makanya Bang Juma, Allah itu bisa jadi manusia, tapi manusia itu nggak bisa jadi Allah. Itu aja kuncinya. Iya, berarti dia nggak bisa jadi Allah dong. Dia itu Allah. Loh, katanya tadi manusia 100%. Yesus dan Allah itu satu. Esa. Tadi katanya 100% manusia. Iya, 100% manusia, 100% Nah. Allah. Nah, Berarti 200%. kok 300 kali Anda? Gimana ceritanya? Kan dia bilang dia manusia. Ikan manusia. Kalau dia seutuhnya manusia atau tidak seutuhnya manusia? Kalau dagingnya manusia, Yesus itu manusia. Rohnya itu roh dari Allah. Allah sendiri turun dari surga. Oh, berarti rohnya Yesus itu Tuhan. Allah. Iya, Tuhan. Iya. Allah. Kita bahasa Indonesia aja. Berarti berarti rohnya itu Tuhan. Allah. Tuhan kan? Iya, apa bedanya Tuhan sama Allah? Ya udah nggak usah pakai itu, nggak ngerti aku. Tuhan Kenapa? aja, bahasa nasional. Berarti berarti dia 100% manusia kan? Ya, betul. Nah, masih ada nggak 1% kalau sudah 100%? Nggak ada. Nah, berarti sudah tak ada lagi unsur lain. Makanya saya jelaskan dari awal, Allah itu menjadi manusia, rohnya. Tuhanmu menjadi manusia. Ya, betul. Sepenuhnya menjadi manusia. Yesus itu manusia atau Allah? Saya tanya. Manusia lah, manusia. Betul, manusia, rohnya manusia atau Allah? Rohnya manusia. Nah, itu yang saya bilang salah. Dia roh Loh, itu kok Allah. salah? Kok salah? Karena Allah itu turun ke bumi melalui rahim Maria, itu adalah Yesus. Rohnya itu itulah roh Allah, gitu loh. Rohnya Yesus itu Tuhan. Ya. Nah, ketika dia lapar, yang lapar rohnya atau jasadnya? Ya Yesusnya, dia kan manusia. Gimana sih? Yang lapar siapa? Yang lapar itu seperti Bang Juma. Bang Juma kalau manusia nggak perlu nasi, nggak perlu lapar, nggak perlu susu. Enggak, jangan kau samakan saya dengan Tuhanmu. Enggak, sekarang manusia itu perlu apa? Perlu makan kan? Iya, yang saya tanya, yang perlu makan di sini Yesus kan? Roh yang ada di dalam dirinya nggak perlu makan. Itu kan Allah loh. Mana dia nggak perlu makan? Itu Allah. Allah itu tidak perlu. Kalau begitu kenapa Yesus merasakan lapar? Di mana ayatnya? Alamak, puasa 40 hari 40 malam maka laparlah Yesus. Itu kan Yesus, bukan Allah. Gimana sih? Yang mana yang betul ini? Putar ceritanya. Yang mana yang betul? Tuhanmu. Rohnya itu Allah. Roh itu tidak perlu makan dan minum. Bisa tidak jasadnya Yesus merasakan lapar? Ayo Juma 2, ayo 2 arah Juma. Yesus kan. Ayo tantang saya. Ada nyalimu? Ya, bisa Bang, bisa Bang. Iya. Semua room Islam udah kujejaki dari tadi, nggak ada yang berani debat dengan saya. Ayo Saya aja Bang, silakan. Oke. Pilih tema saya dulu. jawab dulu. Dari mana kau tahu ada Allah? Pilih tema dulu, pilih tema. Dari mana kau tahu ada Allahmu? Ya, Siapa dari yang tahu? alam semesta inilah pasti. Siapa? Si Muhammad. Kapan Alam si Muhammad semesta pernah ini ketemu dengan Allah? Susah kau. Susah kalau kau berbicara. Kapan si Muhammad Susah diatur apa enggak? Susah diatur apa enggak? Pilih tema Susah dulu. diskusi begitu Bang, susah. Kalau nggak mau diatur gua turunin. Pilih tema dulu. Tema Saya apa? pendebat ilmiah. Satu. Oke. Yang tahu Anda. Oke, kita diskusi pakai timer boleh? Silakan. Oke. 1 menit aja. Ada yang bisa kasih Iya. timer? Oke, saya kepingin tahu dari mana kau tahu ada Allah. Iya. Sabar, Dari sabar. Muhammad apa dari Jibril? Sabar. Oke. Sabar ya, saya siapin dulu timernya.
Bagus ini karena orang cerdas. Dia sudah kelilingi komal-komal seluruh Indonesia. Iya, karena Lu diam aja udah dulu. baca Al-Quran. Lu diam dulu, lu diam. Belum dia persilakan bicara. Tunggu timer dulu. Nah, Kapan ada Allah? ya udah, Siapa yang nanti beritahu aja. Allah? Nantilah, jangan songong dulu. Berapa menit Gerunda? 1 menit aja. Satu menit aja. Pernah bicara dengan Ini Allah. orang ini ngomong melulu nih satu nih. Sabar kawan, sabar. Sabar ya. Sunat pun kau nggak ada di Al-Quran. Kau Kemana baik? Kelas, Diam dulu. kelasmu menghadapi saya. Ini udah Kelasmu siap timernya? Ya, silakan. Oke. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada manusia keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi aku menyatakan diriku itu ada melalui alam semesta. Jadi Tuhanku tidak menyatakan dirinya ada dengan menjadi bayi. Sebelum pencipta menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan pikiran manusia, tak ada manusia yang bisa kemudian mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Bahkan untuk mengetahui dirinya saja ada, itu tidak. Apalagi mengetahui Tuhan ada. Nah, jadi Tuhan saya itu kawan tidak serupa dengan makhluk sehingga tidak bisa diumpamakan dengan makhluk. Demikian sementara. Silakan kau paparkan Tuhanmu dulu. Ya. Oke. Jangan nyebrang dulu ya. Tadi lu jangan nyebrang dulu, paparkan dulu Tuhanmu siapa. Silakan. Oke. Tuhan saya adalah Bapa di surga. Oke. Yang memberitakan adalah Yesus. Karena Yesus adalah firman yang bersumber dari Bapa itu sendiri. Oke, jadi jelas keberadaan Bapa di surga ada, Maha Pencipta. Oke, tapi yang saya pertanyakan ya, Allah SWT dari siapa? Punya bertanya. Kau jelaskan dulu Tuhanmu, Bapa itu yang mana? Yang bertanduk 7 bermata 7 itu kah? Yang jelas. Apa yang Yesus jelas? berkata ya, Bapa di surga. Oke, nah, nggak ada namanya Tuhanmu, yang ada namanya Allah SWT namanya, ya. Oke, itu entah siapa yang membuat namanya itu si Allah SWT, entah bapaknya, entah mamanya, kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan saya nggak ada namanya, Bapa di surga, yang Maha Pencipta. Oh gitu. Iya. Is waktunya, nggak nyoba lagi. Dia Allahu Akbar. Jadi berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, itu menyatakan dirinya sebagai Sang Yang Maha Tinggi. Kalau dikatakan Sang Maha Tinggi, berarti Tuhan itu ada di hakikat yang tinggi, tidak turun ke bumi jadi bayi. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Tuhan saya itu maha tinggi. Nah, kalau kamu mengatakan Bapa, itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu yang mereka sembah, mereka gelari dengan gelar Bapa. Setahu saya Tuhanmu itu gelarnya Kristus. Iya kan? Nah, Tuhanmu itu kau bisa tahu dia ada dengan cara apa? Silakan. Oke, saya jawab. Tuhan saya Yesus Kristus benar. Karena saya mengikuti firman-Nya dan semua hukumnya. Saya taat. Ya, definisi Tuhan. Ya. Tapi Tuhan saya yang Maha Pencipta adalah Bapa di surga. Oke, you understand? Jadi yang kau bilang Allah SWT tidak ada serupa dengan makhluknya, ya benar, karena bitisnya terbalik dan tangannya kanan semua bermak.
itu diakui dunia itu. Ya, tidak ada serupa dan segambar dengan makhluknya. Karena bitisnya tadi terbalik, tangannya kanan semua, dan bermata satu. Jawab. Ya, coba waktu saya serahkan ke kamu tunjukkan dalil di mana Tuhan saya dikatakan Tuhannya satu. Silakan. Kamu mengakui kah? Saya minta dalil. Kanan semua? Saya minta dalil. Silakan kamu tunjukkan. Ada di hadis. Ya, silakan kamu tunjukkan. Enggak perlu kita harus tunjuk. Kamu mengakui itu enggak? Saya tidak mengakui kalau kamu mensifati Tuhanku dengan sifat manusia. Astagfirullahaladzim. Tadi saya sudah mengatakan kepadamu bahwa Tuhanku itu laisa kamislihi syai'. Artinya Tuhan saya itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi kamu mensifati Tuhanku tangannya kanan semua dua, kamu mensifatinya dengan makhluk. Berarti otakmu robek, kan gitu. Loh. Nah, kalau saya berbicara mengenai yang mensifati yang seperti itu, boleh nggak saya mengatakan bahwa Tuhanmu itu bermata 7 dan bertanduk 7? Matanya 7 dan tanduknya 7. Sekarang Juma ya. Jawab dulu. Ya, Jawab dulu. Kita mengakui kejujuran. Jawab dulu. Saya kan sudah menjawabmu. Kalau yang kau katakan, kau mensifati Tuhanku dengan sifat makhluk, saya katakan saya tolak. Tetapi kalau kamu sifati Tuhanku dengan kekuasaannya, laisa kamitslihi syai', berarti kekuasaannya yang adalah tangan kanan itu berlipat kali ganda maksudnya di situ. Nah, sekarang saya tanya samamu, di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 dikatakan Tuhanmu itu matanya 7 dan tanduknya ada 7. Apakah demikian adanya rupanya? Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Sejak saya kecil sampai hari ini tidak pernah Kristen mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang Wahyu 5 nomor 6. Tapi kalau memang yang saya katakan tadi itu Islam yang mengatakan. Saya mengatakan yang mengatakan Wahyu 5 ya, nomor 6. Ya, bila Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5, saya menunjukkan langsung data kan? Saya menunjukkan data langsung kan? Wahyu 5 nomor 6. Saking hebatnya tuh Bang Suma tuh. Tuhannya orang Kristen, matanya 7, tanduknya 7. Bisa kau gambarkan bentuknya? Bisa kau gambarkan bentuknya kepada saya? Tuhanmu itu. Oke, tunjuk. Kalau ini ya perlu saya buktikan dulu. Tunjukkan di mana ayatnya. Wahyu 5 nomor 6. Siapa yang berkata di situ? Wahyu 5 nomor 6. Tunjukkan apa itu kata metafora. Wahyu 5 metafora. Biar saya jelaskan itu. Metafora. Itu nanti metafora. Ya. Metafora. Nggak ngerti metafora atau itu metafora. Ya, apa pula metafora? Aku melihat. Ya, dalilnya begitu. Kalau ini buktikan karena nggak pernah. Dalilnya berkata aku melihat. Kalau penulis Wahyu melihat, apakah itu metafora? Dengarkan Juma, karena tidak pernah Kristen mengatakan. Ya memang disembunyikan, memang disembunyikan. Saatnya lah kamu belajar. Sekarang kamu belajar. Disembunyikan Tuhan kamu itu sosoknya seperti apa? Saya sudah bocorkan samamu, kan? Jelas bahwa di dalam kitabmu. Juma. Sabar, jangan sekarang. Kamu akui enggak? Tuh. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengahnya tua-tua itu berdiri seekor anak domba, binatang juga Tuhan kau itu ya, seperti telah disembeli. Tuhan kau itu digerek, sudah binatang digerek lagi, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Tuh. Apa yang metafora di situ? Bukankah Tuhanmu itu roh? Mana Anda ngaku enggak? Mana disebut di situ Bapak di surga? Mana disebut Tuhan? Jadi ini siapa ini? Ini siapa? Mana ada di situ? Jadi ini siapa? Jadi ini siapa yang dikatakan ini anak domba? Ini siapa anak domba ini? Lu anak domba itu termasuk Anda.
Pekok. Mana Anda? anak domba yang disembeli ini siapa? Anak domba yang disembeli ini siapa? Sekarang tunjukkan di mana di situ Dengar. dengar. Anak domba ini yang disembeli ini siapa? Kaku, Anak mulut. Apa kaku? Kaku, Saya jawab. kaku. Tunjukkan Kaku mulut. dulu di situ mana tertulis Anak Bapak di domba surga. ini siapa? Kaku. Memang kau tunjukkan Kaku. dulu Tuhan saya kan Maha Pencipta saya kan. Itu anak domba siapa? Mampus. Mana tertulis di situ Bapak di surga? Tunjukkan. Anak domba ini siapa? Anak domba ini siapa? Iya kau. Ya Anda. Malu dia. Katanya Anda itu anak domba ilmiah. itu. Katanya tadi ilmiah diskusinya. Kok larinya anak domba yang disembeli ke Bang Suma? Makanya kurangi onani kau. Sudah onani kau goreng pula itu airnya. Kau makan pakai nasi. Kurangi itu kebiasaan lama. Aduh di mute. Udah turunin nggak ada ilmu. Kurangi Apa itu jadi kebiasaan nggak ada itu. Kebiasaanmu yang dulu. Onani taruh di piring, habis itu kau goreng. Kurangi, jangan begitu lagi. Kebiasaan waktu SMA kau ulang-ulang lagi. Makanya otakmu begitu jadinya otakmu. Masa kau bilang saya ini adalah Yesus? Kau bilang juga saya ada roh Elohim. Gimana sih kau ini? Ilmiah katanya kemana-mana, komal-komal. Pantasan. Gurunda. Iya. Gurunda 1 Korintus 5:7. Anak domba Paskah kita telah disembeli yaitu Yesus Kristus. Itulah aku bilang ilmiah katanya, ilmiah. Belum lagi yang keluar api dari mulutnya. Matanya merah seperti nyala api. Rambutnya panjang putih mengkilap. Kakinya seperti kaki median. Parah kali lah. Itu apaan yang kayak gitu? Belum lagi dia datang turun ke bumi menggunakan kursi rodanya nyala api. Tuhan duduk di kursi roda. Megaloman. Kursi rider itu yang duduk kursi roda nyala api. Mana dia kenapa turun? Ku pikir hebat. Percuma lah orang kayak gitu, orang mabuk. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bagus. Waalaikumsalam. Bagusan Pansa ini masih mau belajar Bang Juma. Sama Pansa ini juga 1-2 ini Pansa. Jadi Tuhannya tadi mata 7 ya Bang Juma? Udah siap. Iya Bun, matanya 7, hidungnya 1, Waduh. tanduknya 7. Ngeri kali itu. Kalau Bukannya giginya saya nggak tahu ya. Ifrit tuh. Jin Ifrit Bang Juma itu. Iya sih kalau di kita. Cuma. Ya masih sering makan upilmu. Halo. Pansa masih sering makan upil? Enggak lagi? Tahu? Pernah. Loh, kata emakmu kau masih sering katanya. Kalau kena flu itu nggak makan nasi sudah kau. Kau pun kata emakmu makan upil. Ketinggal beri roti katanya jelainya ingusum kau. Katanya sih gitu. Masih. Kan? Masih kayak gitu sampai sekarang. Enggak lagi kan? Gitu. Enggak lagi kan? Kau masih kayak gitu. Lah kamu lah kan Paulus mengajarkan segala sesuatu. Mau diskusi atau mengejek orang atau gimana? Loh. Paulus yang mengatakan segala sesuatu halal. Kita mau diskusi atau mau gimana? Lah ini kan diskusi. Kamu pikir tadi apa? Itu kan belum selesai ceritanya. Yang pertama. Apa itu? Tadi Yesus datang dari surga, Allah dari ke bumi. Kan itu cerita tadi masuk itu. Iya. Nah, ketika Tuhanmu itu takut, si Yesus ini Tuhanmu takut, jasadnya yang takut atau rohnya juga ikut terlibat? Takut kenapa? Takut kepada malaikat. Bahkan malaikat aja diperintahkannya. Saya tanya samamu, ketika Yesus takut kepada malaikat, apakah kemudian ikut juga rohnya atau jasadnya tok yang takut? Mana pernah Yesus takut sama malaikat? Alamak, dalil kitabmu itu banyak yang mengatakan itu. Di dalam kitabmu banyak. Itu udah bisa masuk Kristen, udah ngerti Alkitab. Kenapa bisa? Ya, kalau udah ngerti Alkitab. Lukas 22 ya. Lukas 22 awal, gitu loh. nomor 44.
Iya benar Apa? ya. Lukas 22 nomor 44. Entah berkumpul. Yesus sangat ketakutan dan keringatnya seperti Lukas titik-titik 22 darah. nomor berapa tadi? 44. Ya 44, 43 sampai 44. Merasa Kalau menjadi titik darah. Yesus ketakutan, keringatannya seperti titik darah. Bah, pertanyaan Mana dia saya. merasa ketakutan? Di mana? Enggak ada. Ia sangat ketakutan. Iya, ketakutan sama siapa? Dia Sama ketakutan, malaikat. pokoknya dia ketakutan. Saya tanya, ketika dia ketakutan, itu jasadnya aja atau ada keterlibatan rohnya? Yang saya bilang tadi pertama apa? Gimana? Yesus itu apa? Manusia atau gimana? Loh, mulai jurus Paulus, Kan udah saya bilang Yesus itu manusia. Jadi kalau manusia itu gimana? Ada rasa Iya. takut kan? Nah, yang takut ini jasadnya atau ada keterlibatan rohnya? Jasadnya manusia, manusianya. Pernah kau dengarkan berita telah terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri? Pernah? Pernah? Pernah saya dengar mayat bisa misalnya. Iya makanya, bisa tidak mayat itu takut? Mayat? Gimana nih ceritanya mayat? Ya orang katanya Yesus kok mayat? Iya, aku tanya dulu samamu, bisa tidak mayat itu takut? Tidak. Nah, mayat itu nanti bisa takut kalau ada roh di dalam tubuhnya, betul? Roh dia itu roh Allah loh, enggak ada. Terus kenapa dia takut? Dia itu manusia. Gue Sebagai tanya tadi manusia roh dia wajar. Allah. Bang Juma dengar, dia sebagai manusia wajar dia ketakutan butuh makan. Yang dikatakan butuh kuat, manusia dia takut. itu jasadnya saja kah? Jasadnya, Rohnya manusianya. tidak? Rohnya tidak. Oh, jadi kalau Yesus itu dikatakan manusia, jasadnya tok saja. Yesus itu manusia, rohnya itu roh Allah. Dia bersama-sama dengan Yesus. Jadi Selamanya Yesus dia ini bersama tidak dengan punya Yesus. roh. Dia roh itu roh Allah, rohnya itu roh Allah. Ah, bagus. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa roh? Makanya saya bilang mereka itu satu Robe, Esa Allah. itu robe Esa, otak kau satu. kan. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa ada roh di dalam dirinya? Gimana? Gimana? Nah. Bisa tidak Yesus takut tanpa ada roh di dalam tubuhnya? Bisa, dia kan manusia. Gimana sih Bang Juma nih? Hei, Bolak-balik Hei. ditanya. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa ada rohnya? Yesus itu manusia atau bukan? Saya tanya dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kacau Bang Juma nih. Kau Ditanya kebanyakan apa? makan, Gimana? Dia kebanyakan dijelaskan, makan ditanya babi, lagi. kebanyakan makan upil. Ya gini otakmu nggak berfungsi. Terserahmu. Menurut Bisa tidak jasadnya Yesus itu takut kalau sudah tidak ada roh di dalam dirinya? Dia tidak pernah ditinggalkan Allah. Mereka itu satu. Berarti Allah juga ikut takut. Dia sebagai manusia bakal takut. Rohnya juga ikut takut. Yesus itu enggak, Allah itu tidak pernah takut dengan siapapun. Kenapa Yesus takut kalau begitu? Dia sebagai manusia, dia kan ada pikirannya gitu loh. Gimana? Ada nggak pikiran bagi Yesus tanpa ada roh? Maksudnya gimana? Ada pikiran tanpa roh? Pikiran dia itu kan manusia, otomatis dia kalau Bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Dengar dulu lah saya ngomong, belum. Bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Bisa.